Halo saudara, kembali lagi bersama saya Hemalina dalam program Sapa Lampung di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, di awal tahun 2025 kita akan membahas salah satu isu penting yang tengah menjadi perhatian masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, yakni permasalahan banjir yang tak kunjung terselesaikan. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai permasalahan ini, kami telah mengundang seorang dosen teknik geomatika. Beliau juga merupakan peneliti banjir, sekaligus Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Institut Teknologi Sumatera, serta PhD Candidate School of Geography University of Leeds, United Kingdom. Nah, beliau akan memberikan wawasan dan pemahaman mengenai penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi banjir di Provinsi Lampung ini. Sudah bersama kami Bapak Insinyur Arif Rohman STMT, begitu. Halo Bapak Arif, selamat datang di Kompas TV, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah. Baik. Amin. Alhamdulillah. Sehat. Kalau kita melihat di Jumat lalu ya, pasca banjir itu Bapak posisinya sedang di mana sih, Pak? Saya sedang perjalanan menuju Bandar Lampung dari tugas bersama kawan-kawan di Bandung. Kemudian ya di sini ternyata sedang heboh. Ya banyak terjadi banjir dan ya ternyata korbannya lumayan sangat-sangat banyak. Artinya saat itu memang sedang di luar daerah Provinsi Lampung ya? Sedang di luar Oke. daerah. Kalau menurut Bapak sendiri nih, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Bandar Lampung ini? Ya, dari hasil data dan yang dikumpulkan kemarin ya, dari BMKG maupun dari BPBD, tentu curah hujan tinggi, yang pasti curah hujan ya, karena kita hanya memiliki satu penyebab, yaitu curah hujan. Tetapi kan nanti curah hujan bertemu dengan jenis tanah kita, kondisi tanah dan kondisi tata guna lahan, yang mungkin ada faktor lain selain curah hujan yang memang saat itu tercatat memang tinggi, tanggal 16 atau 17 begitu ya. Dan itu sudah diberitakan bahwa waspada begitu terkait dengan curah hujan tinggi ini. Ya hanya kita ada kelemahan, tidak tahu mungkin ya curah hujan tinggi itu akan seberapa besar. Ternyata banjir sangat-sangat besar begitu. Kalau untuk curah hujan tinggi selama musim penghujan ini mulai Oktober lalu sampai Maret perkiraannya, begitu ya Pak? Perkiraan ya sampai akhir Februari ini akan puncak begitu ya, derasnya nanti berangsur-angsur berhenti di bulan Maret begitu, dari prediksi yang dilakukan oleh BMKG. Ya tapi hanya kalau kita bilang curah hujan sangat ekstrim begitu bahasanya kan, ini kemungkinan akan berlanjut ekstrim tahun-tahun selanjutnya, karena memang perubahan secara global di dunia kan, curah hujan akan semakin ekstrim begitu. Nah ini yang jadi tantangan juga ketika berbicara banjir. Betul, jadi penyebab utama memang curah hujan, kemudian kondisi tanah yang ada di Kota Bandar Lampung begitu ya. Tanah. Lalu bagaimana untuk kondisi geografis dan iklimnya nih yang bisa berkontribusi terhadap banjir sendiri? Ketika kita berbicara geografi artinya kan topografinya, kemudian nah ini kita punya kekhasan ya di Kota Bandar Lampung terutama begitu, Lampung provinsi secara umum, tapi khususnya di Kota Bandar Lampung bentuknya itu kan teluk Lampung kita ya, Teluk Lampung, kemudian aliran ini terbagi dua, ada yang menuju ke Teluk Lampung, ada yang keluar Teluk Lampung menuju ke Sungai Mesuji Sekampung begitu. Nah ini yang perbatasan-perbatasan ini yang kita perlu perhatikan dan mungkin tidak terlalu aware begitu ya terkait dengan geografisnya ini, karena semuanya kota di Kota Bandar Lampung, daerah perbatasannya itu. Nah kemudian terkait dengan ya iklim sendiri, tadi saya sampaikan bahwa mungkin yang saat ini kala ulangnya 50 tahunan kemarin disampaikan oleh Pak Nanang dari BMKG ya. Nah hanya 50 tahunan ini akan menjadi mungkin 10 tahunan jadinya lebih biasa, jadi gitu ya. Jadi curah hujan yang saat ini ekstrim, tapi mungkin ke depan ini akan jadi biasanya akan jadi seperti ini curah hujannya. Nah itu yang perlu kita hadapi nanti gitu, perlu kita persiapkan maksudnya. Nah ini yang apakah kita sudah siap untuk menghadapi ketika ini jadi normal begitu, curah hujannya seperti ini adalah curah hujan yang normal. Dan juga dataran ini di Kota Bandar Lampung ini memang relatif datar begitu ya Pak? Di kotanya relatif sangat datar ya. Ciri-ciri tipikal kota di pesisir Indonesia itu
kotanya berada di daerah yang kurang lebih ketinggiannya cuma sampai 20 meter dari permukaan laut. Nah, artinya menyulitkan air itu ya untuk mengalir. Ya, tentu. Dan arahnya ketika kita berbicara ini Teluk Lampung, arah alirannya itu dia berbelok dulu terus baru ke laut gitu. Jadi tidak langsung lurus menuju laut, tapi dia berbelok ke arah kanan baru ke arah laut. Nah itu sudah datar plus berbelok. Nah ini yang menjadi PR Lampung, ya. Kota Bandar Lampung ya. Oke, kita tahu sudah banyak sekali perubahan penggunaan lahan ya di Provinsi Lampung, seperti konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, sampai juga ke pemukiman begitu. Lalu bagaimana perubahan penggunaan lahan ini bisa memperburuk masalah banjir gini? Mungkin bisa dijelaskan beserta dampaknya juga? Ya, secara global ini sebenarnya permasalahan seluruh kota di dunia ya, kota-kota di dunia. Perubahan itu dari hutan kemudian menjadi pertanian atau ladang, dari ladang kemudian menjadi pemukiman. Nah ini yang proses secara umum begitu ya, proses secara umumnya. Nah ketika sekarang kita mayoritas dari Citra Sentinel, kemarin saya coba ekstrak begitu, tahun yang dekat 2017 sampai 2023 Kota Bandar Lampung sendiri menunjukkan sudah untuk kotanya hampir 100% dianggap oleh Citra itu sudah area terbangun. Nah ini yang sangat menarik begitu ya, karena kalau hampir 100% berarti tidak ada sama sekali daerah yang memungkinkan ya untuk menyimpan air begitu kurang lebih kan. Ya. Untuk ladang sendiri, nah ini semakin ke atas sama dari Citra juga. Itu tunjukkan daerah terbangunnya ke atas. Nah daerah terbangun ini salah satunya termasuk ladang itu juga. Ladang kita semakin naik ke atas kaki gunung begitu. Nanti mungkin kalau dibiarkan ya tentu akan makin naik lagi ke atas gunung. Oke, jadi memang tadi selain curah hujan dan kondisi tanah yang memang ada di Kota Bandar Lampung, kemudian juga banyak perubahan penggunaan lahan begitu ya. Lalu bagaimana faktor-faktor manusianya nih dengan lingkungan yang berkontribusi gitu terhadap peningkatan risiko banjir yang sering dilupakan mungkin? Iya, tidak mengecilkan korban banjir yang saat ini sedang ini ya, karena fase sekarang sampai bulan Februari akhir sepertinya kita masih akan berhadapan dengan banjir dan mungkin akan terjadi lagi banjir-banjir yang di beberapa daerah terkait dengan peran serta masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini manusia, dalam kontribusinya terhadap banjir. Tentu ketika kita berbicara tadi ada 3 faktor, curah hujan tidak ada faktor manusia di sini, kemudian ada jenis tanah, tidak ada faktor manusia. Nah ini kan yang terakhir kan tata guna lahan, ada faktor sangat besar, dan ini tata guna lahan ini terjadi karena faktor manusia justru begitu. Nah di sini perannya manusia yang paling sangat besar ketika kita aware, kalau kemarin diistilahkannya air ini dari mana mau kemana, begitu ketika kita pahami ini kita laksanakan secara ekologisnya, disimpan dulu kah atau dialirkan kemana dan sebagainya. Ketika kita memahami ini mungkin kita akan lebih bijak lagi ketika melaksanakan proses pembangunan, misalkan melaksanakan proses penempatan alokasi lahan terkait dengan RTH, ruang terbuka hijau, maupun retention pond atau daerah resapan air. Nah ini yang mungkin perlu kebijakan khusus mungkin ya, kalau tadi dibilang sama Mbak Lina bahwa ini adalah bencana yang berulang, maka ya harus ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan terutama terkait dengan tata guna lahan. Oke, artinya tata guna lahan ini juga harus memperhatikan aspek lingkungannya secara maksimal begitu ya. Iya betul, tentu. Oke, tahan dulu Pak, nanti kita usai jeda kami akan berbincang kembali ya, memperhatikan aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan untuk membangun infrastruktur supaya tidak terjadi banjir ya, khususnya di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.